Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala, Surat An-Nur, surat yang ke-24, masuk kepada ayat yang ke-45. An-Nur surat ke-24 ayat 45, halaman 357. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sampai di situ dulu. Setelah menguraikan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda keesaan Allah di langit dan di bumi, serta berbagai macam anugerah karunia yang Allah limpahkan melalui ciptaan Allah dan pengaturannya itu, maka kini beralih kepada makhluk yang ada di bumi. Jadi wallahu dan di samping bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan yang dapat kamu lihat di langit, dan juga tanda-tanda kekuasaannya yang lain-lain, dan Allah juga menunjukkan, menampakkan bukti-bukti kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, kemahaesaannya, kemahabesarannya melalui ciptaannya yang ada di bumi. Wallahu khalaqa kulla dabbah mimma. Allah khalaqa, menciptakan, kulla, semua dabbah, semua hewan yang melata di bumi ini, mimma, dari air. Faminhum, maka minhum, di antara mereka hewan-hewan atau makhluk yang ada di bumi ini, man yamshi, man, ada yang yamshi, ada yang berjalan, ala batni, di atas perutnya. Wa minhum, dan di antara mereka, man yamshi, man, ada yang yamshi, berjalan, ala rijlain, ala, di atas rijlain, dua kaki. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada yang yamshi, berjalan, ala arba', di atas 4 kaki. Yakhluqullahu, menciptakan Allah, ma yasha, apapun yang Dia kehendaki. Innallaha ala
kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatunya maha berkuasa. Mari kita pahami. Dalam ayat ini, sebagaimana yang kita pahami tadi, bahwa Allah menunjukkan bukti-bukti tentang betapa kuasa Dia, maha besar Dia, maha agung Dia, melalui ciptaannya. Di antara ciptaan Allah itu adalah yang hidup di muka bumi, makhluk-makhluk, hewan-hewan. Itu kulla dabbah, segala semua yang dabbah, makhluk, hewan atau manusia, yang lama, yang melata, yang menjalar, yang berjalan, semuanya itu Dia ciptakan mimma, dari air. Mimma, daripada air. Air di sini sifatnya umum. Proses awal penciptanya air, yaitu air mani. Kalau tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya itu hidupnya air yang tercurah dari atas, dari langit, maka makhluk-makhluk hidup dari air yang tercurah. Diulang, kalau tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan hidupnya dari air yang turun dari langit, maka makhluk-makhluk hidup yang di bumi seperti kita manusia dan hewan tercipta asal muasal daripada air yang terpancar, itu mani atau sperma, istilahnya mim mani yumna. Mani itu air. Disebut di sini air karena maknanya umum, karena air mani tidak sama bentuknya, rupanya, keadaannya, tapi semuanya air, itu mani. Ini tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, betapa hebat Dia mencipta. Dia ciptakan semuanya itu dari air, mimma'in. Kemudian dilanjutkan, maka di antara, faminhum, fa maka, min dari, hum mereka, maka daripada antara mereka, di antara mereka makhluk yang ada di bumi ini, man, ada yang, man itu kan yang. Jadi ada yang berjalan langsung di atas perutnya seperti ular, dan yang sama dengan ular. Ala batni perutnya. Wa minhum, ada yang dua kaki, rijlain, seperti kita manusia. Termasuk apa saja, seperti burung-burung, ayam, itik, burung dan lain-lain. Silakan tengok banyak. Dan ada yang atas 4 kaki, seperti kerbau, sapi atau kambing dan sejenisnya, 4 kaki. Bahkan ada yang lebih, seperti biawak namanya kaki seribu. Kaki seribu atau sipasan lah, atau kalajengking, atau semut, banyak lagi. Ini kan contoh-contoh saja. Intinya, yakhluqullahu ma yasha. Intinya begitu. Yakhluqu, menciptakan Allah itu apa saja yang Dia kehendaki. Apabila Dia inginkan sesuatu, maka jadi sesuatu. Tidak ada yang tidak. Apabila Dia berkehendak, salah satu sifat Allah kan namanya masyiah, namanya masyiah. Apa masyiah? Berkehendak. Kalau kita baca sya Allah, Allah berkehendak. Kalau masya Allah, apa saja yang Allah kehendaki. Masya Allahu kana. Masya Allah, apa saja yang sya'a, menghendaki Allah,
kana, ada dia. Ma lam yasha, apa saja yang lam tidak yasha dia kehendaki, lam yakun, tidak ada dia. Jadi adanya sesuatu karena kehendak dia. Tidak adanya sesuatu karena dia tidak berkehendak untuk sesuatu itu. Bagaimanapun kita berkehendak, bagaimanapun kita berkeinginan, bertekad, berharap, kalau dia tidak berkehendak, lam yakun, tidak ada. Tidak ada. Makanya segala sesuatu itu tergantung dengan kehendak dia. Kita pun membaca itu insyaallah. Sya'a itu kan berkehendak. Sya'a kan. Jadi jika dia berkehendak. Kenapa? Ya, kita hanya berencana, kita hanya berharap, kita hanya bertekad, berkeinginan, berangan. Tapi yang mewujudkannya ya dia. Makanya kita baca kalau kita akan melakukan sesuatu, insya Allah, jika Allah berkehendak. Kita hanya bisa berharap, bercita-cita, berkeinginan, beragak-agak, berangan-angan, namanya insya Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan luar biasa, lebih-lebih terhadap harta kita, atau sesuatu yang berkaitan dengan itu, kita baca Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, ini karena semua tidak wujud misalnya, tidak akan terjadi, tidak akan ada, di luar nalar, di luar kemampuan. Apa yang kita raih, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, usaha kita, anak-anak kita, apapun, maka ketika itu terjadi, ya bacalah Masya Allah, la quwata illa billah. Masuk kebun-kebun, ladang-ladang, masuk kepada usaha-usaha kita, berkembang, makin banyak anak-anak kita berhasil, sukses, semuanya baca Masya Allah. Inilah yang Allah kehendaki. Ada kalimat sebelumnya hadza Masya Allah. Inilah yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak jadi dia. Kita tidak akan seperti ini. Anak-anak kita tidak akan seperti ini. Usaha kita tidak akan seperti ini. Perdagangan kita bukan seperti ini. Tapi karena Allah berkehendak, jadi seperti ini. La quwata illa billah. Jadi Masya Allahu la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan sedikit pun. Kan surat Al-Kahfi itu, surat Kahfi ya. Itulah dia Sya Allah, Sya Allah. Tadi juga ayat dibaca oleh Ustadz Imam kita di rakaat kedua. Ya Sya Allah juga. Nah sekarang kita masuk ini. Yakhluqullahu ma yasha. Yakhluqu, mencipta. Dan sedikit kita pahami, khalaqa, mencipta juga, yakhluqu, mencipta juga, tapi khalaqa yang telah berlalu. Pasti kalau yakhluqu terus menerus. Kalau kita ambil paham ini berarti yakhluqu, Allah terus menerus mencipta. Ada saja setiap hari makhluk-makhluk baru yang tercipta. Karena dia selalu mencipta, selalu menghidupkan. Yakhluqu, dia akan terus mencipta apa saja yang dia kehendaki. Jangankan kalian hai manusia, jangankan berkaki 4, bahkan mengikaki yang jumlahnya yang banyak pun, atau tidak berkaki pun, dia bisa mencipta semuanya. Dialah namanya lintah misalnya. Bagaimana dia berjalan kaki, bagaimana dia lintah tidak berkaki ya, dan seterusnya tanpa kaki. Kalau Allah berkehendak, tidak bisa. Sebagai nanti di akhirat pun atas kehendak Allah ada yang berjalan di atas muka. Ketika di mahsyar ada yang berjalan atas wajah-wajah. Ditanya oleh sahabat, bagaimana mereka berjalan? Bagi yang telah menciptakan kalian bisa berjalan dengan kaki, tidak sulit baginya untuk memperjalankan makhluk-makhluk yang bangkang, yang ingkar, yang sombong di atas mukanya sendiri. Karena dia berkehendak. Jika dia mau, jika dia berkehendak, tidak ada yang tidak jadi. Tidak ada yang tidak bisa. Ya itulah dia, masyiah.
masyiah. Di yakhluqullahu ma yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah tu penguncinya ini. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, segala sesuatunya, qadirun, dia maha kuasa. Maha kuasa atau maha berkuasa di atas segala sesuatu yang ada ini. Sedikit yang apa yang maksud dengan syai'? Syai' itu sesuatu. Apapun dia yang ada ini namanya syai'. Ya, apapun yang ada ini namanya syai'. Bahkan termasuk yang tidak nampak, yang tidak bisa kita indra, namanya syai'. Di atas meja saya ini banyak syai'-nya nih. Alas meja namanya syai', mejanya syai', mikrofonnya syai', yang kecil juga syai'. Ini sesuatu syai'. Nah, segala yang ada, segala sesuatunya mah kullu syai'. Kullu syai'. Maka segala sesuatu yang ada, apapun dia, baik kita ketahui ataupun tidak, baik yang bisa kita pantau, kita indra ataupun tidak, segala semuanya kullu syai'. Innallah, sesungguhnya Allah ala kulli syai', atas tiap-tiap segala sesuatu yang ada itu berkuasa. Berarti segala sesuatunya di bawah kekuasaan. Kali bapak-bapak yang tua-tua, ibu-ibu yang sudah tua, dulu waktu kecil-kecil diajari oleh guru-guru kita namanya sifat 20. Di antaranya adalah kudrah iradah, ya kan, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya masuk kudrah iradah. Itu sifat Allah kudrah. Dawak kudrahku bahasa wak kudarai. Ndak buku darai delai, kudarai. Ini terkena kudarai. Nih, ndak buku darai delai. Kudarai itu kan tanago. Kenapa ndak bertanago? Ndak ada kekuatan lain, ndak bertanago. Kudarai. Atau atas kudrah Allah. Jadi kita baca. Apa itu kudrah? Kuasa. Dia mempunyai sifat kudrah, kuasa. Namanya adalah Qadir. Qadir yang maha kuasa. Nanti ada satu ayat berbunyi Muqtadir. Muqtadir, yang betul-betul maha kuasa. Malikin Muqtadir, raja yang betul-betul maha berkuasa. Muqtadir. Jadi Qadir, Muqtadir, ketiga-tiganya Allah. Dan ingat, segala yang ada ini kuasa. Silakanlah manusia itu berbuat, melakukan apa, merencanakan apa, memprogram apa, atau membuat taktik, tipu daya, makar. Silakanlah. Tapi tetap yang di atas yang menentukan. Itu masuk besok ini, bulan Februari. Tanggal berapa? Tanggal balik. Yang menentu yang dialah. Ada manusia-manusia yang jumawa, yang sombong, yang angkuhkan, dia punya power katanya, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya pendukung, punya pendiking. Indonesia kok ditampuk tangan dia. Jadilah, tapi ingat jangan lupa. Yang hadir itu siapa? Dia. Yang punya sifat kuasa itu dia, kudrah. Jangan terlalu, sebab kalau suatu sudah terlalu itu, kalau sudah sampai puncaknya dia turun. Allah tidak suka kepada orang yang keterlaluan. Cuman kadang-kadang orang-orang yang seperti itu lupa pula dia. Lupa. Jadi kita tidak boleh
sampai hilang harapan, hilang pegangan, hilang kepercayaan bahwa semuanya ditentukan oleh yang maha kuasa itu. Itu dia kadirkannya, kekuasaannya, keperkasaannya berada di atas segala-gala. Dialah al-maliknya, dialah raja di rajanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai yang memiliki segala kerajaan, segala kekuasaan, segala kepemimpinan dan segala kepemerintahan. Kan dibaca. Qulillahumma malikal mulk tu'ti, engkau berikan kerajaan, kekuasaan itu kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Itu dia yang berkenal kan? Man tasha' kepada siapa yang engkau kehendaki. Tanzi' engkau cabut pula. Bagaimanapun makhluk itu bertahan, mempertahankan, tapi kalau dia yang maha berkuasa, maha perkasa itu mengambil, mencabut, tidak bisa mereka pertahankan. Wa tanzi' engkau cabut pula kekuasaan, kekuatan, keperkasaan, kerajaan, kepemimpinan, kepemerintahan itu mimman tasha', dari siapa yang kau kehendaki. Semuanya kehendak Allah. Atau izzu man tasha', engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ujungnya itu juga. Kan surat Ali Imran, surat ketiga ayat yang ke-26. Ini bagi orang beriman menjadi pegangan, bagi orang beriman menjadi pegangan. Jangan patah semangat, patah pucuk, hilang harapan, teruslah berusaha. Karena yang menentukan segala-galanya itu yang maha kuasa itu. Ia memutuskan dia memberi dia, ia mengambil dia. Tidak manusia, kita manusiaku kadang kepoak. Entah tahu orang siko gadang kepoak, tidak. Gadang kepoak, segitunya. Mereka tangga geraman, tangga gi habisnya. Nah, kita balik kepada ayat kita balik. Jadi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia sesungguhnya Allah itu atas segala satunya maha berkuasa. Sehingga hanya dia sajalah, kehendak dia sajalah yang harus berlaku, yang terjadi. Laqad anzalna, kita lanjutkan ayatnya. Ayat yang ke-46. Setelah ayat itu Allah menampakkan sedikit sebagian bukti-bukti kekuasaannya dengan mencipta yang ada di muka bumi ini. Ada yang berjalan di perutnya dan seterusnya, ada yang berjalan kaki, ada yang mengepakkan sayap, ada yang dalam bumi. Ya, sangat jelas dan terang. Jalih dan terang mana? Lah cukup itu sebenarnya mengantarkan manusia untuk mempercayai, meyakini bahwa dia itu maha kuasa, maha perkasa, maha besar dan maha esa. Dan sebagai bukti untuk menghidupkan kamu yang sudah mati lagi, gampang baginya. Ya, kita ulang melalui ayat-ayat di atas, bagaimana kita dibawa untuk memperhatikan, melihat, memikirkan, merenungkan dari alam tinggi sampai alam bawah, sampai ke diri kita, sampai makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu sudah cukup sebenarnya menjadi bukti-bukti. Jelas, terang, yang dapat mengantarkan manusia untuk meyakini, mempercayai kemahaesaan Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahaguan Allah. Dan itu juga jadi bukti bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang mati setelah kiamat. Itu mudah dan gampang saja. Kan, kan? Nah, kemudian sekarang
laqad anzalna, sungguh, kata-kata sungguh. Anzalna, kami telah menurunkan. Ayat 46. Ayatin, ayat-ayat mubayyinat, ayat-ayat yang memberikan penjelasan dengan sejelas-jelas, seterang-terangnya. Ada ayat itu yang tertulis. Ini yang kita baca sekarang. Namanya Quran, Quraniyah. Ayat-ayat yang tertulis yang kita baca setiap hari. Ada ayat-ayat yang tidak tertulis, namanya alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayat. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi sungguh menjadi ayat. Bahkan dalam surat Yasin, wa ayatul lahum. Begitu juga dalam surah Ar-Rum nanti, wa ayatul lahum ayatun. Ayat menjadi ayat. Apa itu ayat? Tanda. Kemudian peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian juga namanya ayat. Peristiwa-peristiwa kejadian juga ayat. Dan mukjizat juga ayat. Kalau di sini ayat yang mana? Ayat anzalna ayatim bainat. Sungguh kami telah turunkan ayat-ayat yang jelas, yang terang, muainat, yang menjelaskan, menerangkan. Ini ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan beliau dan yang kita baca setiap hari. Coba ingat, manusia-manusia atau orang-orang yang sekedar hanya membaca ayat-ayat itu tidak akan pernah dapat sama sekali petunjuknya, bukti-bukti tentang kemahaesaan, kemahaperkasaan, kemahakuasaan, kemahaguan Allah itu, kalau dia hanya membaca tanpa mentadaburinya, tanpa menghayati, merenungkan, memikirkan dan mempelajari apa kandungan ayat yang dibaca, tidak akan ada bagi si pembacanya bukti itu nampak. Karena orang yang baca hanyalah membaca. Sama dengan kita, baca ayat ku habis subuh sampai matahari keluar menunggu salat. Baca salat. Bisa tamat kita sekian laman, tapi kita tidak akan pernah dapat penjelasan, keterangannya, petunjuk-petunjuknya, bukti-bukti yang jelas, yang nyata, karena kita hanya membaca. Jadi orang yang rajin membaca Quran dapat pahala, tenang hatinya, turun rahmat, malaikat mendengarkan, matoli nak capek rabun, betul. Itu fadilah namanya. Fadilah. Keutamaan, keistimewaan, ganjaran pahala daripada membaca ayat. Tapi selama dia hanya sampai di situ, dia tidak akan dapat ayat-ayat itu sebagai penjelas. Ayat-ayat itu tidak jadi mubayyinat. Ayat itu kan menjelaskan, menerangkan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sebagai dalil dan bukti tanda yang menunjukkan siapa Allah. Karena dia tidak paham, dia tidak mengerti. Kira-kira begitu. Sama dengan ayat yang dibaca Pak Imam. Bisa jadi Pak Imam yang membaca mengerti atau tidak. Bisa jadi kita yang mendengar mengerti apa tidak. Tergantung kitanya. Itu pentingnya kita, di samping kita membaca Quran ini, membaca saja, di samping kita menghafal, yang tidak kalah pentingnya, tujuan Al-Quran diturunkan untuk petunjuknya. Petunjuk, bimbingan, arahan, pedoman. Di situ
kita perlu duduk bersama-sama mempelajari ayat itu agar bisa sampai di awal surat Baqarah supaya menjadi hudan dia. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Tidak akan pernah sampai orang kepada hudannya kalau dia tidak memahami, mempelajari apa isinya melalui tafsiran-tafsiran yang telah diterangkan oleh para ulama-ulama. Karena kita tidak ulama, kadang-kadang kita bisa salah, bisa tidak mengerti, bisa tidak tertangkap di kita petunjuknya, isyaratnya. Itulah ulama-ulama yang ilmunya ada di situ. Nah, sekarang begini, laqad ya, ayat 46. Benar-benar sungguh anzalna, kami telah menurunkan. Anzalna, kami telah menurunkan kepada kalian, kepada kamu hai semua manusia, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang terang, ayat-ayat yang menjelaskan dan ayat-ayat yang menerangkan, untuk menunjuki, untuk menuntun kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan petunjuk. Sehingga ayat itu memang jelas, mubayyinah. Wallahu yahdi man yasha. Allah akan menuntun, akan menunjuki, akan membimbing man yasha, siapa saja yang dia kehendaki, ke jalan yang lurus. Itu Islam. Jalan lurus itu Islam. Yang disebut dengan sirat itu, siratim mustaqim, adalah Islam. Allah membimbing, Allah menuntun, yahdi, menuntun, membimbing, menunjuki siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus melalui ayat-ayat. Barangkali pernah sama-sama kita pernah dengar, ada seseorang arsitektur Jerman keluar di tayangan, saya juga baca. Dia itu sedang merancang suatu proyek. Kemudian dia ada membaca di Quran. Dia orang kafir. Entah kenapa tersingkap, terbuka saya terjemah Quran itu di atas meja. Tentang jannatin tajri min tahtiha al-anhar dalam bahasa Jerman. Sungai-sungai, taman-taman yang mengalir di bawahnya. Dapat inspirasi ya, dapat idenya di proyek itu. Ingin menerapkan kepada bangunan proyek yang sedang dikerjakannya. Dibikinnya aliran sungai di bawah gedung-gedung yang dibangunnya. Ini coba itu. Akhirnya setelah sekian lama, ketikanya capek, panik, latih, duduknya di bawah rancangnya itu. Rupanya air kok pengaruh, air mengalir berpengaruh kepada ketenangan jiwanya. Itu yang menuntunnya masuk Islam. Jadi yahdi, wallahu yahdi man yasha. Allah menuntun, membimbing, menunjuk orang kepada siapa saja kehendaki untuk jalannya lurus. Ada-ada saja. Ada seorang keponakan mencela omnya. Kemarin kita sampaikan. Omnya itu bersih-bersih benar-benar. Salah satu yang dibersihkannya patung. Patung-patung yang disakralkan. Keponakannya itu termasuk yang sangat bijak bicara. Kecil. Ngapa om? Memandikan Tuhan ya. Itu membuat omku terpana. Memandikan Tuhan omnya. Habis anak itu paisel ceplos-ceplos. Tapi itu pengaruh ke diri si om itu. Saya memandikan Tuhan
disindiannya mau dikemenangkan. Tuhan memandiannya. Rupanya itu mengantarkannya masuk Islam. Jadi tidak tahu kita penyebab apa yang mengantarkan orang kepada siratin mustaqim. Ada yang mendengarkan azan tanpa ceramah-ceramah, tanpa berkuar-kuar, tanpa tabligh akbar. Kalau Allah berkehendak, ada saja yang akan. Allah akan menunjuki orang dengan alasan-alasan, sebab-sebab tertentu, dengan cara-cara tertentu. Dengan alam ini, dengan bukti-bukti ilmiah, semuanya. Siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah paling tahu siapa yang pantut, siapa yang pantas, siapa yang wajar untuk ditunjukinya. Nah, itu di ayat. Ya, kami telah menurunkan, walaqad anzalna, demi sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas, yang mubayyinat, itu menjelaskan segala sesuatu bagi orang yang punya pikiran. Penjelasan ayat baik yang tertulis ataupun yang nampak ini, kalau mereka pikirkan akan nampak jelas. Di balik semua ini ada yang Maha Kuasa, ada yang Maha Esa, ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Itu semua menunjukkan kemahaesaannya. Dan jika hatinya terbuka, tertuntut, melalui itu semualah dia dapat petunjuk kepada siratim mustaqim. Ini dia ayatnya, wallahu yahdi man yasha. Allah menunjuki atau memberi petunjuk man kepada siapa yang dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Saya hari ini menyampaikan, muballigh, bertabligh, guru-guru mengajar, ulama-ulama berfatwa, para penceramah berceramah, para orator berorasi. Itu kerjanya, tapi bukan mereka yang menunjuki, bukan mereka yang menuntut, mereka hanya menjelaskan sesuai dengan kemampuan, keahlian bidang masing-masing. Jelas mana-mana yang Allah kehendaki dapat petunjuk orang, mana tidak juga. Dan kita tidak tahu siapa gerangan yang terpilih dan yang dipilih. Kita syukuri, kita ini bersyukur, sebenarnya bersyukur kepada Allah. Kita terpilih dan dipilih oleh Allah untuk ditunjuki sehingga mengerti dan paham kita hidup ini. Betapa banyak orang yang tidak terpilih. Bahkan mereka orang Arab, fasih bahasa Arabnya. Orang Arab Saudi juga, Abu Lahab namanya, Abu Jahal. Saya yakin Abu Lahab itu orang Arab Saudi, orang Mekah. Tapi petunjuk itu tidak singgah kepada dia. Salah satu manusia yang paling gembira, yang paling senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab. Lahir anak pengganti adiknya. Karena Abdullah itu kan adik Abu Lahab. Saking senangnya dia lahir daripada rahim Aminah, bayi kecil laki-laki. Budak yang beritahu bahwa anaknya telah lahir langsung dimerdekakan. Saking senang langsung dimerdekakan. Dibikinnya pesta. Saking senang dibikinnya pesta. Karena anak adiknya sudah lahir, laki-laki. Apa pula nama Muhammad. Dia paling senang. Tapi masalah hidayah tidak singgah. Dialah penentang utama. Sampai turun nanti ayat tabat yada abi labiu wa tab. Kita tidak ada ketemu dengan Nabi. Bersua pun tidak, sezaman pun tidak. Bahasa Arab pun kita kadang-kadang sampai patah kata pek kita. Tapi kita diberi petunjuk. Pelihara petunjuk itu, pupuk-pupuk petunjuk itu. Baca-baca ayat ini supaya mantap petunjuk itu. Tambah-tambah ilmu kita. Perbanyak amal saleh supaya jangan hilang maka petunjuk itu tidak bisa kita mengambil. Jaga-jaga. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
antara inti kaji kita di pagi kini adalah bukti-bukti keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk terpampang nyata bagi siapa yang berpikir, baik yang ada di atas di bumi pada diri kita, baik melalui peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ataupun yang tertulis ini. Siapapun yang merenungkan, memikirkannya, dia akan dapat bukti, dapat petunjuk bahwa Allah itu Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Esa. Juga sebagai bukti petunjuk bagi mereka bahwa Dia Allah itu amat gampang dan mudah baginya untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Dan Dia telah menurunkan ayat-ayat itu jelas, terang dan nyata. Pikirkanlah, renungkanlah. Nanti Dia yang paling tahu siapa yang akan dituntunnya, dibukakannya hatinya, sehingga dia dapat petunjuk menuju jalan yang lurus. Kita yang sudah dapat petunjuk ini pelihara, jangan hilang. Ini hilang tak bisa cari. Kecil rawak, pupuk, siang-siangi, kuat-kuatkan, tambah-tambah iman. Iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah. Makin taat kita, makin banyak amal, makin berilmu kita, makin kita baca-baca ayat Allah, makin bertambah dia iman kita. Makin tidak, amal kurang, ketaatan kurang, mendengar gaji kurang, dan segala macam kurang. Lama-lama iman itu melemah. Khawatir kita. Di saatnya lemah itu kok hilang. Apa mencarinya lah. Itu kaji kita pagi kini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.